Oke, kita ke nomor 5. Given that x and y are prime number n. Nah ini, find the value of x plus y. Ingat-ingat di sini kalau ada kata-kata prime kayak gini ya, atau biasanya integer atau bilangan bulat gitu ya. Biasanya endingnya itu coba-coba. Oke, kakak tulis ulang di sini soalnya x kuadrat min 3y pangkat 3 sama dengan satu. Satunya bisa dipindah ke kiri, nanti dapatnya x kuadrat min satu sama dengan 3y pangkat 3. Nah, x kuadrat min satu, satu kan satu kuadrat. Kakak bisa faktorin langsung ya dalam bentuk x plus satu kali x min satu sama dengan 3y pangkat 3. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, nah, adik-adik garis jeli di sini ada kata-kata prime. Nah, jadi dua-duanya prime, baik x maupun z gitu. Kalau kedua-duanya prime dan ini bilangan yang selisihnya berapa? X plus satu sama X min satu. Selisihnya 2. Artinya bilangan ini paritasnya sama. Paritas itu apa? Ganjil genapnya. Jadi ini sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Karena selisihnya 2 gitu. Ganjil-ganjil atau genap-genap. Nah enaknya jadiin apa? Kalau ganjil mungkin apa enggak? Nah, kalau ini dijadiin ganjil, yang ganjil itu bukan X-nya ya, tapi X plus satu sama X min satu loh ya. Yang ganjil ini bukan bukan X-nya tapi X plus satu. Jadi ganjil itu maksudnya bukan X ini aja, bukan X-nya tapi X plus satu gitu. Kakak ulang-ulang lagi. Nah, kalau ini ganjil, X-nya kan harus genap dan X harus prime. Otomatis X-nya harus 2. Ngerti ya maksudnya? Nah, ya kan? Karena X-nya harus genap dan genap yang prime cuma 2. Ya, kalau kita buat coba-coba ya 2 plus satu kali 2 min satu sama dengan 3 y pangkat 3. Kita cek 2 sama 3 sama satu. Pertanyaannya, ini y-nya berapa? Y-nya satu dan satu itu bukan prima, jadi nggak bisa. Oke, jadi untuk ganjil-ganjil ini nggak bisa. Karena kalau mintanya ganjil-ganjil, X-nya pilihannya cuma 2 aja. Karena X-nya harus genap. Oke, kakak ulang lagi ya. Kalau X plus satu ganjil, X harus genap. Pilihannya cuma angka 2 karena prima. Oke, jadi ganjil-ganjil udah pasti gagal. Ini kita hapus semuanya yang ganjil-ganjil ini. Nah, sekarang berarti genap-genap. Nah, kalau genap-genap, pilihan terkecil adalah 3. Ya kan? Jadi pilihan yang paling kecil kalau genap ya 3. X-nya. Sorry, genap itu maksudnya X plus satu ya. Berarti X-nya ganjil gitu lah. Bilangan ganjil yang prime, yang prima paling kecil kan 3. Berarti ya 3 plus satu kali 3 min satu. 4 kali 2 8. 8 sama dengan 3 y pangkat 3. 3 y pangkat 3. Gagal ya, nggak memenuhi kali 3. Nah, berarti kita ganti sekarang bilangan ganjil prima kedua 5 ya. Berarti ini diganti 5. Dapatnya ya 5 plus satu kali 5 min satu. Sehingga kalau dihitung ini nanti dapatnya kan 6 kali 4 24. Ini sama dengan 3 y pangkat 3. Ini 3 y pangkat 3. Berarti y-nya 2 ya. Nah, 2 ini prime. 2 kan prima juga. Nah, memenuhi. Kita udah dapat. Berarti X-nya 5, Y-nya 2. Oke, kita tulis ya. Di sini dapat dengan coba-coba X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 2. Yang ditanyakan X plus Y. Berarti ya 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini kita belajar logaritma ya. Ingat kalau belajar, kalau ada soal logaritma, perhatikan basisnya ini, bisnya. Kebetulan ini udah sama ya. Kalau udah sama kayak gini, terus kemudian ini ada penjumlahan log x kuadrat plus 11 ditambah
log 18, basisnya 6 ya. Nah, maka ini bisa dirubah dalam bentuk perkalian. Kalau dikurang, bisa dirubah nanti dalam bentuk pembagian. Cuma ini duanya harus dipindah dulu ya, kemana? Jadi pangkat di sini, kayak gitu. Sehingga ini bisa kita tulis dalam bentuk log basis 6 X kuadrat plus 11 ditambah log basis 6 18 min duanya jadi pangkat ke X kuadrat ke X ini. Dapatnya kan log 6 X kuadrat sama dengan 3. Selanjutnya ini ditambah, yang ditambah dirubah dalam bentuk kali. Log 6 ini cukup ditulis X kuadrat plus 11. Nah, di sini plus ini berubah jadi kali. Kali 18. Ya, log yang sini udah nggak perlu lagi ditulis lagi ya. Kayak gitu sifatnya. Kalau dikurang, jadinya dibagi. Jadi ini langsung bisa dibagi dengan X kuadrat. Sama dengan 3. Selanjutnya, kita pakai sifat atau definisi dari logaritma. Jadi kalau ada A pangkat B sama dengan C, nah ini kalau didefinisikan ke dalam bentuk log kan log basis A C sama dengan B gini. Jadi A C sama dengan B. Atau kalau mau dibalik intinya apa? A pangkat B sama dengan C gitu. Ini juga gitu. A-nya yang mana? A-nya 6 ini ya. Jadi 6 pangkat 3 ya kan? 6 pangkat 3 sama dengan ini. X kuadrat plus 11 kali 18 per X kuadrat. X kuadrat plus 11 kali 18 per X kuadrat. Nah, ini sama dengan apa? 6 pangkat 3. Selanjutnya kita tinggal menyederhanakan sebenarnya ini. Kalau disederhanakan, maka akan kita peroleh, ya ini 6 pangkat 6 kali 3 kan kakak tulis sini aja. X kuadrat plus 11. Nah, 18 kan 6 kali 3. Gini. Kemudian ini X kuadratnya kakak pindah ke samping. Jadi X kuadrat gini. 6 pangkat 3. Berarti ya 6 kali 6 kali 6 gitu kan. Atau ya ditulis gini aja nggak apa kalau bingung. Tapi ya nggak bisa disederhanakan semua. Ini kecoret dengan sini satu. Nah ini habis tapi sini masih 2. Nah sehingga ini menyisakan X kuadrat kali 12. 12 X kuadrat sama dengan X kuadrat plus 11. Dipindah ke kanan ya X kuadratnya. Sehingga akan kita peroleh 12 X kuadrat min X kuadrat. 12 X kuadrat min 1 X kuadrat dapatnya 11 X kuadrat. Sama dengan 11. Nah dari sini kita dapat X kuadrat sama dengan 1. Yang artinya X-nya berapa? X-nya bisa 1 atau min 1. Yang di mana? Yang mana yang dipakai? Atau kedua-duanya dipakai? Kita cek ke sini. Yang ada X-nya kan ini. Atau ke sini. Nah, ingat, ini namanya numerus. Ini tidak boleh negatif. Kayak gitu. Ini harus positif gitu ya. Nih, karena ini harus positif ya. Yang memenuhi ya cuma ini. Yang ini rejected gitu. Oke. Sehingga kita dapat jawaban untuk yang nomor 6. Jawabannya adalah 1. Nilai X yang memenuhi. Jadi ini rejected yang negatif 1. Kita lanjut ke soal nomor 7. It is known that 2 to the power of 2020 is equal to K. Find the remainder of. Nah ini kita suruh nyari K-nya. Kita suruh, kok nyari K-nya. Kita suruh nyari sisanya gitu. Nah ini kan X pangkat 2020 min 10 plus 18 dibagi X kuadrat min 4. Artinya yang depan ini kan angka yang dibagi, kemudian yang belakang ini kan pembaginya gitu. Membagi. Kalau dalam
ini, biasanya ini disimpulkan fx gitu. Kita pakai yang namanya teorema sisa gitu ya. Jadi gini, misalkan kita punya 17 gitu ya. Dibagi 5. Nanti kan dapatnya 3. Remindernya berapa? Remindernya 2. Oke. Berarti kita bisa rubah 17 itu sama dengan 3 kali 5 kan? Atau 5 kali 3 kan? Nah, nanti hasilnya ditambah 2. Dalam hal ini ya, yang depan ini fx-nya gitu kan. Ini fx-nya. Nah, yang ini pembaginya px itu. 3 ini sebenarnya hasil bagi gitu. Hx. Yang terakhir 2 ini sisanya. Nah, sehingga kita bisa menyatakan kalau fx itu sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Di sini jelas fx-nya apa? X pangkat 2020 min 10x plus 18. Pembaginya berapa? Ini pembaginya. X kuadrat min 4. Hasil baginya, ya, ini nggak perlu dicari karena nggak ditanyakan. Ditambah sisa. Nah, sisanya ini ngelihatnya dari mana? Dari pembagi. Pembaginya kan pangkat 2. Sisanya satu di bawahnya pangkatnya. Berarti pangkat 1. Sehingga sisanya AX plus B. Kakak ulang lagi ya. Pembaginya kan pangkatnya 2 di sini. Maka sisanya nanti pangkatnya 1 maksimal ini. Ya kan? A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, itu yang harus kita cari gitu. Sekarang yang nggak mungkin dicari yang mana? Yang nggak mungkin dicari itu HX. Dan nggak perlu untuk dicari. Berarti di sini harus dinolkan ini. Nah, kayak gitu nanti. Supaya nol, X-nya harus berapa? Ada dua kemungkinan. Kenapa? Karena ini bisa difaktor ya. Bisa difaktorkan ya. Kalau difaktorkan kan hasilnya X plus 2 kali X min 2 HX plus AX plus B gini. Nah, supaya ini nol, berarti X-nya ada kemungkinan yang pertama X sama dengan min 2. Dari sini kan ngambilnya. Nah, kemungkinan kedua X sama dengan 2. Nah, cuma dua kemungkinan itu aja. Oke, sekarang kita langsung substitusikan. Ya, ini kakak tulis aja dulu supaya kelihatan lengkap gitu ya. Nah, sekarang kita substitusikan X-nya sama dengan 2. Sebentar ini agak rapi dulu. X yang pertama sama dengan 2, maka akan kita peroleh 2 pangkat 2020 dikurangin 10 kali 2 ditambah 18 sama dengan 2 plus 2 kali 2 min 2. Nah, 0 kan ini 2 min 2 kali HX sama dengan A kali 2 ya 2A ya ditambah B. Kok sama dengan ditambah ini ya, ini tambah gini. Nah, yang sini kan 0 ini udah pasti karena 2 tambah 2 min 2 kan 0. Sehingga kita dapat satu persamaan 2 pangkat 2020 min 20 plus 18 min 2 sama dengan 2A plus B. Itu persamaan yang pertama gitu. Kemudian kemungkinan kedua, X-nya tadi diisi dengan negatif 2. Nah, kalau X-nya sama dengan negatif 2, maka akan kita peroleh min 2 pangkat 2020 min 10 kali min 2 ditambah 18 sama dengan min 2 plus 2. Yang sini min 2 min 2. HX itu kan ditambah A kali min 2. Berarti min 2A langsung aja ya. Ditambah B gini. Nah, kita bisa sederhanakan. Min 2 dipangkatin genap ya jadinya positif ya. 2 pangkat 2020 ini plus 20 tambah 18 plus 38. Oke. Nah, yang sini pasti 0 ini. Jadi nggak perlu dihitung lagi. Oke. Min 2A plus B yang sini. Oke. Sekarang kita dapat dua persamaan. Persamaan yang pertama ini. Persamaan yang kedua ini. Gitu. Kita kasih nama dulu aja. Ini persamaan yang pertama.
Yang sini persamaan yang kedua. Nah, kemungkinan pertama kan kita bisa eliminasi salah satunya. Ya, bisa yang A dulu, bisa yang B dulu. Kita bisa eliminasi yang A aja dulu ya. Berarti ini tinggal dijumlahkan. Nah, ini kalau ditambah, nah 2A sama min 2A kan habis. Berarti ini dapatnya yang kanan 2B gitu. Nah, ini tinggal dijumlahkan juga. Nah, 2 pangkat 2020 ditambah 2 pangkat 2020 dapatnya 2 kali 2 pangkat 2020. Ini ditambah juga dapatnya 36. Nah, kita dapat B-nya. Ini kalau dibagi 2 dapat B gini ya. Ini dibagi 2 tinggal 2 pangkat 2020 plus 18. Nah, ini kalau ditambah. Kalau dikurang, kakak langsung taruh sini aja ya. Yang satu dikurang yang kedua. Tahu ya, yang satu itu maksudnya yang atas ini. Yang ini dikurangin yang kedua sini. Nah, kalau dikurangin, B dikurangin B kan habis. B-nya hilang gitu kan. Nah, 2A dikurangin negatif 2A. 2A dikurangi negatif 2A. Min ketemu min plus. Jadi 2A plus 2A sama dengan 4A. Itu yang kanan ada sama dengan 4A gini ya. Kakak tulis di sini aja. Nah, gini. Yang kiri sekarang. Negatif 2 dikurangin 38. Ya kan? Negatif 2 dikurangin 38. Dapatnya negatif 40. Negatif 40. Nah, yang terakhir ini 2 pangkat 2020 dikurangin 2 pangkat 2020 hasilnya 0 kalau dikurangkan. Sehingga negatif 40 sama dengan 4A berarti A-nya sama dengan negatif 10. Nah, kita sudah dapat A sama B artinya apa? Artinya kita sudah dapat sisanya. Sisanya tadi kan ini AX plus B ya, sisanya. Atau kita tulis di sini aja SX atau sisa gitu sama dengan AX plus B. Yang mana A-nya negatif 10. Ini tinggal kasih X plus B. B-nya berarti ini 2 pangkat 2000. Ada delay ya sebentar. Kakak ulangi lagi supaya kelihatan jelas. 2 pangkat 2020 plus 18. Tapi ingat di soal tadi suruh apa? 2 pangkat 2020 itu suruh menyatakan dalam bentuk K. Nah, kita suruh merubah itu dalam bentuk K ya udah. Berarti ini kalau dirubah dalam bentuk K ya negatif 10X plus K ditambah 18. Nah, ini jawaban untuk soal nomor nomor berapa tadi? Nomor 7 ya.